Gempa tektonik mengguncang wilayah Lembah Masurai, Kabupaten Merangin. Imigrasi kelas 1 TPI Jambi tingkatkan pengawasan warga negara asing di Provinsi Jambi. Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kerinci perketat pintu masuk hewan ternak dari luar daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, Anda kembali menyaksikan Jambi hari ini, edisi Senin 3 Februari 2025. Selain 3 berita utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Muafiq Aziza dan saya Chandrika Divani, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali Jambi hari ini, saudara, gempa tektonik mengguncang wilayah Lembah Masurai, Kabupaten Merangin. Berdasarkan laporan BPBD Merangin, tak ada korban jiwa dan kerusakan rumah yang diakibatkan gempa tersebut. Gempa tektonik terjadi di Kecamatan Lembah Masurai, Kabupaten Merangin. Gempa yang terjadi pada 2 Februari 2025 sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat ini memiliki parameter magnitudo 5,0 dengan kedalaman 144 km. Pusat gempa berjarak 32 km barat daya Desa Tanjung Burgo, Lembah Masurai ini berlangsung tidak lama. Berdasarkan pengamatan BMKG Jambi dan BPBD Merangin, sejak pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga saat ini tidak terdeteksi gempa susulan. Kepala Pelaksana BPBD Merangin M. Sahiri mengatakan, meski tidak menelan korban dan kerusakan rumah warga, namun masyarakat diimbau untuk tetap waspada gempa susulan. Dengan kondisi malam tadi, konfirmasi dengan wilayah setempat bahwasanya tidak ada terjadinya dampak-dampak hal yang tidak kita inginkan. Dan langsung kami berkoordinasi dengan Kepala BMKG wilayah Jambi dan Jambi Bengkulu menyatakan bahwa memang terjadi gempa tersebut di wilayah Kabupaten Merangin, Jambi ini tidak terdampak terjadinya gempa yang terjadi gempa susulan. Kepala BMKG Jambi Ibnu Sulistiono mengatakan, masyarakat di sekitar titik gempa harus waspada karena gempa menimbulkan berkurangnya kepadatan tanah dan dapat memicu terjadinya longsor. Sobar Al-Fahri, TVRI Jambi melaporkan. Tingginya curah hujan yang melanda sejumlah daerah di Kabupaten Tebo membuat debit air sungai Batanghari dan Batang Tebo naik. Warga yang bermukim di bantaran aliran sungai diminta berhati-hati akan ancaman banjir yang mungkin akan terjadi. Volume debit air sungai Batanghari dan Batang Tebo naik sekitar 1 hingga 2 meter. Kenaikan debit air sungai ini disebabkan tingginya curah hujan yang melanda sejumlah daerah. Kepala Pelaksanaan BPBD Tebo, Cindy, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak BPBD Darmasraya untuk mengetahui perkembangan debit air. Meski debit air naik, namun BPBD Tebo hingga saat ini belum mendapatkan laporan adanya pemukiman warga yang terdampak banjir. Kenaikan debit air sungai masih masuk dalam kategori normal dan belum ada limpahan dari wilayah Sumatera Barat. Sebagai penanggulangan ancaman banjir, BPBD Tebo tetap menyiagakan logistik dan beberapa perahu untuk membantu masyarakat apabila terjadi banjir. Berdasarkan laporan BMKG Jambi, puncak musim penghujan di Kabupaten Tebo terjadi pada Januari hingga Februari tahun 2025. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Tebo diketahui juga telah menetapkan status siaga hingga tanggal 28 Februari tahun 2025 mendatang. Mario, TVRI Jambi, melaporkan. Sementara itu, Saudara, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh daerah melakukan efisiensi anggaran tahun 2025. Menurut salah seorang akademisi, Burlian Sanjaya, keputusan tersebut harus diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor. Presiden Prabowo Subianto resmi mengeluarkan Inpres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja daerah.
Dalam keputusan tersebut, Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh kementerian dan lembaga pemerintahan untuk menghemat anggaran sekitar 306,7 triliun rupiah. Salah seorang akademisi Universitas Nurdin Hamzah Kota Jambi, Berlian Sencaya, mengapresiasi kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Meski program tersebut dinilai tepat, namun harus ada langkah strategis lainnya yang juga dilakukan pemerintah pusat agar tidak mengganggu pembangunan di daerah. Ini juga harus diperhatikan, jangan sampai juga sumber pendanaannya murni dari APBN misalnya. Artinya pemerintah harus juga mengupayakan sumber-sumber lain yang tidak memberatkan APBN. Kita khawatir di satu sisi misalnya ada proses pemangkasan anggaran, tapi di sisi lain ada kebocoran anggaran gitu. Artinya makan gratisnya adalah program cukup bagus, harus disupport oleh kita semua masyarakat, tapi di satu sisi juga harus diperhatikan jangan juga menjadi beban bagi APBN kita. Berlian Senjaya menilai efisiensi anggaran akan berdampak pada pembangunan infrastruktur di setiap daerah, sehingga harus diimbangi dengan penguatan ekonomi di sektor lainnya untuk menutupi pengurangan anggaran tersebut. Joko, TVRI Jambi, melaporkan. Pelayanan screening kesehatan gratis di Puskesmas Muaro Jambi belum dapat diberlakukan. Pihak Puskesmas masih menunggu arahan dari pemerintah pusat tentang medical check-up gratis saat hari ulang tahun. Selain program makan bergizi gratis, pemerintah pusat juga menyiapkan pelayanan screening kesehatan atau medical check-up gratis saat hari ulang tahun untuk semua kelompok usia. Meski pemeriksaan kesehatan gratis telah diberlakukan di sejumlah daerah di Indonesia, namun program pemerintah pusat saat ini belum dapat dilakukan di Kabupaten Muaro Jambi, khususnya di Puskesmas Penyengat Olak. Kepala Puskesmas Penyengat Olak Adnan mengatakan hingga saat ini pihaknya masih menunggu arahan dari pemerintah pusat terkait mekanisme program pemeriksaan kesehatan gratis. Meski belum dapat dilaksanakan, namun fasilitas dan tenaga medis telah siap dalam mendukung program pemerintah pusat ini. Tak hanya pemeriksaan diabetes, program ini juga menyasar pemeriksaan kesehatan lainnya seperti deteksi dini kanker dan kesehatan gigi. Saat kesehatan gratis sama ulang tahun untuk di Puskesmas Penyengat Olak belum kita laksanakan. Kita menunggu arahan dari pusat, kemudian dari provinsi. Untuk mendapatkan pelayanan pemeriksaan kesehatan gratis ini, masyarakat terlebih dahulu harus mengunduh aplikasi Satu Sehat Mobile. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur mendorong Perum Bulog maksimalkan penyerapan gabah petani lokal. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Anda kembali bergabung bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, Imigrasi Kelas 1 TPI Jambi tingkatkan pengawasan warga negara asing di wilayah Jambi. Peningkatan ini dilakukan untuk mengantisipasi penyalahgunaan dokumen saat tinggal di Provinsi Jambi. Petugas Imigrasi Kelas 1 TPI Jambi meningkatkan pengawasan warga negara asing yang masuk di wilayah Provinsi Jambi. Pengawasan ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan izin tinggal. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Jambi, Ari Febrianto mengatakan, meski hingga saat ini belum ditemukan adanya warga negara asing yang melakukan pelanggaran administrasi, namun pengawasan akan terus ditingkatkan. Nantinya pengawasan akan terus ditingkatkan khususnya di sejumlah pelabuhan kapal di Kabupaten Tanjung Jabung Barat maupun di Tanjung Jabung Timur. Yang pertama adalah sesuai pasal 66 Undang-Undang Keimigrasian. Jadi pengawasan itu di dalam keimigrasian ada dua. Yang pertama pengawasan terhadap warga negara Indonesia terkait permohonan dokumen perjalanan dan
keluar dan masuknya warga negara Indonesia. Lalu yang kedua adalah pengawasan terhadap warga negara asing, lalu lintasnya dan keberadaannya selama di Indonesia. Ari Febrianto minta masyarakat dapat berperan aktif untuk turut serta mengawasi dan melaporkan ke petugas apabila ada warga negara asing yang mencurigakan. Asar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur mendorong Perum Bulog untuk memaksimalkan penyerapan hasil panen petani lokal sesuai asta-cita Presiden. Dalam penyerapan beras hasil panen, petani lokal diminta untuk memperhatikan kualitas. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur mendorong Perum Bulog untuk menyerap gabah beras hasil panen petani lokal sesuai harga pembelian pemerintah HPP. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Fajar Alamsyah mengatakan, upaya itu dilakukan untuk menjaga ketahanan pangan dalam negeri sesuai arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dalam penyerapan beras hasil panen, petani lokal diminta memperhatikan kualitas. Selain memiliki kadar air hanya 25%, gabah kering hasil panen juga harus memiliki kadar hampa 10%. Untuk menjaga ketahanan pangan dan stabilitas harga pangan nasional, Fajar Alamsyah berharap Perum Bulog dapat menyerap hasil panen petani lokal dalam jumlah besar. Kami juga koordinasi sama Bulog, insya Allah Bulog siap menampung beras atau gabah dari para petani domestik kita. Tapi terkait HPP yang 6.500 itu juga punya syarat kualitas. Fajar Alamsyah berharap program tersebut dapat segera terrealisasi agar dapat meningkatkan kesejahteraan petani lokal. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, pemerintah Provinsi Jambi telah menetapkan harga eceran tertinggi head gabah sebesar Rp7.000. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh kontributor TVRI Jambi, Joko Prastio. Halo, selamat sore, Joko. Bagaimana realisasi head gabah di Provinsi Jambi saat ini, Joko? Ya, baik. Selamat sore. Dapat saya sampaikan bahwa memang untuk saat ini pemerintah Provinsi Jambi resmi menaikkan harga gabah maupun gabah padi ataupun gabah jagung. Untuk kenaikan harga gabah ini telah dirancang pada awal Januari 2025 kemarin, dan untuk saat ini sudah mulai direalisasikan di setiap kabupaten kota dalam Provinsi Jambi. Dalam data yang kami peroleh dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Jambi, bahwa untuk terjadi kenaikan harga gabah sekitar Rp500 per kilogramnya, maupun dari harga gabah padi ataupun harga gabah jagung. Dapat saya sampaikan juga bahwa untuk saat ini harga gabah padi itu dinaikkan menjadi Rp6.500 atau berkisar juga Rp7.000 per kilogramnya untuk gabah padi. Sementara itu juga dapat saya sampaikan bahwa terjadi kenaikan pada harga gabah jagung yang sebesar Rp500 per kilogram, sehingga untuk harga gabah jagung ini mencapai Rp5.500 per kilogramnya dibanding dengan harga sebelumnya yang hanya berkisar Rp5.000 per kilogramnya. Ini kondisi ini sudah mulai diterapkan di setiap kabupaten kota karena memang mereka sudah melakukan rapat bersama dinas terkait tanaman pangan pada beberapa waktu lalu, sehingga memang untuk harga eceran tertinggi gabah ini sudah bisa dinikmati oleh para petani yang ada di kabupaten kota. Salah satunya yang sudah menaikkan harga gabah yakni Kabupaten Muaro Jambi sebesar Rp9.000 per kilogramnya. Kemudian juga di Kota Sungai Penuh yang mencapai Rp9.000 dan di Kabupaten Kerinci yang mencapai Rp6.700 per kilogramnya. Demikian, kembali ke studio. Ya, Joko, seperti apa dampak dari realisasi head gabah ini kepada petani maupun masyarakat? Ya, terima kasih. Tentunya kenaikan harga eceran tertinggi gabah ini menguntungkan para petani karena memang untuk saat ini tidak ada lagi di kabupaten kota yang menjual harga gabah di bawah harga head. Artinya untuk petani saat ini memperoleh keuntungan yang lebih dari biasanya karena memang untuk
harga eceran tertinggi gabah maupun jagung ataupun padi itu sudah dijual lebih tinggi. Artinya para petani merasakan kesejahteraan daripada naiknya harga eceran tertinggi tersebut. Dan kemudian ini juga menjadi motivasi bagi para petani untuk menggiatkan kembali menanam, karena memang dalam waktu dekat ini sudah mulai memasuki musim tanam. Seperti yang ada di Kota Jambi sendiri, musim tanam akan terjadi pada bulan April mendatang. Hal ini tentunya akan menambah semangat bagi para petani untuk memperluas areal tanam dari tanaman jagung maupun padi. Demikian. Ya, dengan adanya realisasi HET gabah ini diharapkan dapat pula meningkatkan kesejahteraan para petani lokal. Terima kasih Joko atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Selamat sore. Sementara itu, Saudara, pemerintah Kabupaten Kerinci perketat pengawasan lalu lintas hewan ternak yang masuk dan keluar dari Kabupaten Kerinci. Pengawasan itu dilakukan untuk melindungi peternak lokal dari potensi wabah PMK. Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kerinci memperketat pengawasan lalu lintas hewan ternak dari luar daerah atau kabupaten tetangga. Upaya itu dilakukan untuk melindungi peternak lokal dari potensi wabah yang dapat merugikan ekonomi sektor peternakan. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kerinci, Osrayandi mengatakan, pihaknya telah memperketat pengawasan di 3 pintu masuk lalu lintas hewan ternak yang ada di Kabupaten Kerinci. Ketiga lokasi tersebut meliputi perbatasan Kabupaten Kerinci dengan Merangin, perbatasan Kerinci dengan Sumatera Barat via Solok Selatan, dan perbatasan Kerinci dengan Sumatera Barat via Tapan. Selain telah melakukan kerjasama dengan seluruh unsur terkait untuk memastikan tidak adanya penyelundupan hewan ternak yang berisiko PMK, petugas lapangan juga telah dikerahkan untuk melakukan sosialisasi kepada peternak dan pedagang tentang pentingnya pencegahan PMK. Itu tetap kita awasi. Kita tahu di Kerinci ini ada 3 pintu masuk, yaitu di di Kayu Aro, di Batang Merangin, dan termasuk daerah Tapan. Osrayandi menambahkan, berdasarkan laporan petugas di lapangan, kasus PMK di Kabupaten Kerinci dipastikan masih nihil, meski belum ada temuan kasus. Namun langkah pencegahan tetap dan masih terus dilakukan di Sebunakan Kerinci. Osrayandi mengimbau seluruh peternak untuk segera melaporkan jika menemukan gejala PMK pada ternaknya. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Intensitas hujan tinggi, Puskesmas Mandiangin waspada penularan DBD. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda sesaat lagi. Anda kembali bergabung bersama kami di Jambi hari ini. Saudara, tingginya curah hujan yang terjadi belakangan ini berpotensi menyebabkan penyakit demam berdarah denggi atau DBD. Kepala Puskesmas Mandiangin Dr. Satyoga Agus Widinugroho minta seluruh masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan untuk mencegah berkembang biaknya nyamus Aedes aegypti. Tingginya curah hujan yang terjadi belakangan ini menyebabkan genangan air yang menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti. Kepala Puskesmas Kecamatan Mandiangin Dr. Satyoga Agus Widinugroho mengatakan, demam berdarah denggi atau DBD merupakan penyakit endemis yang terjadi di setiap musim penghujan atau pada November dan Desember. Pada tahun 2024, jumlah penderita DBD di Puskesmas Mandiangin berjumlah 6 kasus. Tak hanya anak-anak, penyakit ini juga menjangkiti remaja, dewasa, dan orang tua. Kita lakukan edukasinya, promotif preventifnya, dan pemberantasan sarang nyamuk itu yang utama, bukan fogging. Ya, fogging itu cuma untuk membunuh nyamuk dewasa. Tapi kalau yang harus kita lakukan agar tidak terjadi adalah pencegahan, yaitu 3M+. Dr. Satyoga Agus Widinugroho menambahkan, upaya pencegahan yang dilakukan masyarakat menjadi penting dalam menekan angka dan kasus DBD.
Untuk menghindari gigitan nyamuk, selain melaksanakan gerakan 3M+, masyarakat juga dapat menggunakan kelambu dan obat anti nyamuk saat tidur. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, saudara. Berpetualang di sungai dengan perahu sampan menjadi pengalaman yang tak boleh dilewatkan. Di objek wisata Lubuk Penyengat, pengunjung dapat mengemudi perahu sendiri atau bersama pemandu wisata yang berpengalaman. Kabupaten Muaro Jambi atau yang lebih dikenal dengan Bumi Sailun Salimbai merupakan salah satu daerah di Provinsi Jambi yang memiliki berbagai potensi objek wisata. Mulai dari wisata sejarah kawasan Cagar Budaya Nasional Candi Muaro Jambi dan objek wisata buatan Lubuk Penyengat. Objek wisata Lubuk Penyengat berdiri karena keinginan warga untuk mempertahankan kelestarian alam dan keprihatinan terhadap sungai desa yang terbengkalai. Menjadi salah satu daerah tujuan wisata, membuat sebagian masyarakat yang tinggal di objek wisata sadar akan potensi yang dimiliki desanya. Kunjungan wisatawan yang kian meningkat menumbuhkan peluang usaha dan kreativitas warga untuk mendukung potensi wisata dengan membuat beragam kerajinan sebagai cindramata. Berbekal keterampilan yang dimiliki serta bahan baku yang tersedia di desanya, perajin di sekitar objek wisata ini membuat cindramata khas Muaro Jambi berupa miniatur rumah tradisional daerah Jambi seperti rumah panggung, rumah-rumah pedesaan, dan beberapa bentuk miniatur lainnya yang terbuat dari bahan-bahan sederhana seperti bambu, rotan, dan sabut kelapa yang sebelumnya hanyalah sampah untuk menjadi kerajinan dan oleh-oleh. Karena kami di sini, Desa Baru khususnya, salah satu desa penyangga dari Candi Muaro Jambi. Jadi kami ke depannya ingin membangun desa kami ini seperti desa-desa wisata yang ada di Indonesia khususnya. Kami juga berencana ingin membuat sesuatu untuk destinasi ini semacam wisata malam. Kita akan memanfaatkan perahu zaman dahulu, seperti perahu kayu atau papan. Berpetualang di sungai dengan perahu sampan menjadi pengalaman yang tak boleh dilewatkan. Pengunjung dapat mengemudi perahu sendiri atau bersama pemandu wisata yang berpengalaman. Letak yang berdekatan dengan Candi Muaro Jambi membuat objek wisata Lubuk Penyengat sering dimanfaatkan oleh sejumlah komunitas untuk menjadi lokasi camping, bazar, dan pameran. Menyatu dengan alam, jadi di Lubuk Penyengat ini sangat pas dan cocok sekali. Suasananya komplit, dari mulai suasana alamnya, ada sungai yang sudah bersih, bisa main perahu, kemudian banyak sekali spot-spot foto untuk para pengunjung dan anggota kami. Juga disediakan gazebo-gazebo untuk kami istirahat. Objek wisata di Desa Baru, Kecamatan Muaro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi ini mengusung konsep alam yang dibuat senatural mungkin. Tak heran jika objek wisata Lubuk Penyengat layak dijadikan tempat destinasi untuk mengisi liburan bersama keluarga. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya Muafiq Azizah. Dan saya Chandrika Divani bersama kerabat kerja yang petugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.